Oke, bab selanjutnya 병원 옆에 약국이 있어요. 병원 rumah sakit, 옆에 di samping. 약국이 itu apotik, 있어요 ada. Jadi ada apotik di samping rumah sakit. Oke, kita lihat 대화 1 percakapan 1. 이 건물에 은행이 있어요. Apakah ada bank di gedung ini? 이 건물. Konmul itu adalah gedung. Jadi ini gedung gitu ya, atau gedung ini, pada gedung ini, di gedung ini, eneng itu bank ya. Jadi banknya gitu, pakai partikel penanda subjeknya. eneng이 banknya 있어요. apakah ada gitu. 네 있어요. ya ada. 은행이 어디에 있어요? banknya ada di mana? 어디에 di mana? 있어요 ada. Jadi banknya ada di mana gitu. 지하 1층에 있어요. ada di lantai 1 bawah tanah. 지하 itu bawah tanah. 1층 itu lantai 1 dan ini adalah partikel penunjuk tempatnya di ya. Jadi di lantai 1 있어요 ada. Jadi ada di lantai 1 bawah tanah. 지하로 내려가세요. Silakan turun ke lantai bawah tanah. 내려 itu turun ya. Jadi 가세요 silakan pergi turun gitu ya. Bisa diartikan silakan turun. Ro itu ke ya, untuk penunjuk tempat juga. Ke ciha itu lantai bawah tanah atau ke bawah tanah. Silakan turun ke lantai bawah tanah. Selanjutnya ada kosakata tentang kata kerja perpindahan. Itong itu adalah perpindahan. Tongsa itu kata kerja. Kita perhatikan. 내려가다 itu pergi turun. 내려오다 datang turun. 올라가다 ini pergi naik. 올라오다 datang naik. Seterusnya 나가다 itu pergi keluar. 나오다 datang keluar. 들어가다 pergi masuk. 들어오다 datang masuk. Perhatikan aja gambarnya, perbedaannya itu apa. Mungkin hampir sama sedikit ya kosakatanya. Oke, selanjutnya ini ada lagi terokada pergi kembali. 돌아오다 datang kembali. Kita lihat ada contohnya. 옥상에 올라가면 카페가 있어요. Jika naik ke lantai atas ada kafe gitu ya. 잠깐 나가주세요. 잠깐 itu bisa diartikan sebentar ya. 나가 keluar ya, 주세요 tolong. Jadi tolong keluar sebentar. 내일 고향에 돌아가요. Saya akan pulang ke kampung halaman besok. 내일 itu besok, 고향에 itu adalah kampung halaman ya. Dia adalah partikel penunjuk tempatnya. 돌아가요 itu dia akan pulang gitu ya. Dia akan pulang ke kampungnya besok gitu. Seterusnya, 3월에 동생이 미국에서 돌아와요. 미국에서 itu adalah Amerika ya, dari Amerika. 동생이 itu adiknya, adik saya gitu. Adik saya akan datang, akan pulang dari Amerika pada bulan Maret ya. 돌아와요 akan pulang. 미국에서 itu dari Amerika ya. 3월 itu adalah bulan 3 atau bulan Maret. Jadi adik saya akan pulang dari Amerika pada bulan Maret. Ini latihan seperti biasa, perhatikan gambar dan sesuaikan dengan kosakata di bawah. Seterusnya ada 문법 tata bahasa 으세요 ya. Ini menggunakan 으세요. Atau 세요. 으세요 atau 세요 digunakan untuk menyuruh atau meminta sesuatu kepada orang lain. Akhiran ini hanya bisa ditempelkan pada kata kerja. Sepertinya ikta menjadi 읽으세요 ya. 기다리다 itu menunggu menjadi 기다리세요. 만들다 menjadi 만드세요 gitu ya.
Kita lihat contohnya, 여기에 앉으세요. Silakan duduk di sini gitu. 앉으세요 itu silakan. 세요 itu adalah bentuk perintah ya, atau meminta. Anda itu adalah duduk, jadi diubahnya dalam bentuk perintahnya menjadi 앉으세요. Silakan duduk 여기에 di sini. tuan si 빨리 오세요. tuan si 빨리 itu cepat ya, 오세요, o itu datang, seyo-nya adalah bentuk kata perintah atau menyuruh ya, jadi tolong cepat datang gitu. 잠깐만 기다리세요. 잠깐만 itu sebentar, 기다리 menunggu atau tunggu, seyo itu adalah tolong, jadi tolong tunggu sebentar. Oke, kita perhatikan perbedaan antara a o 주세요 dengan seyo. a o 주세요 ini digunakan ketika meminta bantuan atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu dengan sopan. Sedangkan yang seyo digunakan untuk menyuruh orang lain dengan sopan ya, itu perbedaannya. Nanti dibaca dan dipahami. Seperti contoh yang tadi di atas sudah ada keduanya contohnya, nanti silakan dibandingkan. Oke, selanjutnya ada percakapan kedua, 대화 2. Kita baca, 이 근처에 약국이 있어요. 이 근처에 itu di sekitar sini atau di dekat sini gitu. 약국 itu apotik, 있어요 ada, apakah ada apotik di sekitar sini gitu. 네, 있어요. ya ada. 약국이 어디에 있어요? apotiknya ada di mana? 조사거리에서 오른쪽으로 가세요 ya. Dari perempatan itu, 조사거리에서 itu dari perempatan itu, 오른쪽으로 itu belok ke kanan, 가세요 silahkan belok atau pergi belok ke kanan gitu. Seterusnya, 그러면 병원 옆에 약국이 있어요. 그러면 dengan begitu, 병원 itu rumah sakit, 옆에 di samping, 약국 itu apotik, 있어요 ada. Jadi apotik ada di samping rumah sakit. Oke, selanjutnya ini adalah petunjuk arah. 표지판 kita perhatikan. 앞으로 가세요. pergilah lurus. 뒤로 가세요. mundurlah. 오른쪽으로 가세요. pergilah ke kanan. 왼쪽으로 가세요. pergilah ke kiri. 위로 올라가세요. naiklah ke atas. 아래로 내려가세요. turunlah ke bawah. Oke, ini ada kosakata tentang lokasi dan arah. 위치와 방향. Oke, 위치 itu adalah lokasi, 방향 itu adalah arah. Kita lihat, 위 atas, are bawah, up depan, 뒤 belakang, an dalam, 박 luar, o른쪽 kanan, 왼쪽 kiri, 건너편 atau 맞은편 itu seberang gitu ya. Yup, aduh gini nih. Oke, kita perhatikan perbedaan antara a o 주세요 dengan seyo. a o 주세요 ini digunakan ketika meminta bantuan atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu dengan sopan. Sedangkan yang seyo digunakan untuk menyuruh orang lain dengan sopan ya, itu perbedaannya. Nanti dibaca dan dipahami. Seperti contoh yang tadi di atas sudah ada keduanya contohnya, nanti silakan dibandingkan. Oke, selanjutnya ada percakapan kedua, 대화 2. Kita baca, 이 근처에 약국이 있어요. 이 근처에 itu di sekitar sini atau di dekat sini gitu. 약국 itu apotik, 있어요 ada, apakah ada apotik di sekitar sini gitu. 네, 있어요. ya ada. 약국이 어디에 있어요? apotiknya ada di mana? 조사거리에서 오른쪽으로 가세요 ya.
dari perempatan itu, Chosagoryeso itu dari perempatan itu, Orenchokoro itu belok ke kanan, kaseyo silahkan belok atau pergi belok ke kanan gitu. Seterusnya Keromion Byongwon Yoppe Yakgogi Isoyo. Keromion dengan begitu Byongwon itu rumah sakit, Yoppe di samping, Yakug itu apotik, Isoyo ada. Jadi apotik ada di samping rumah sakit. Oke, selanjutnya ini adalah petunjuk arah. Pyojipan, kita perhatikan 앞으로 가세요, pergilah lurus. 뒤로 가세요, mundurlah. 오른쪽으로 가세요, pergilah ke kanan. 왼쪽으로 가세요, pergilah ke kiri. 위로 올라가세요, naiklah ke atas. 아래로 내려가세요, turunlah ke bawah. Oke, ini ada kosakata tentang lokasi dan arah. Wichi wa pangyang. Oke, wichi itu adalah lokasi, pangyang itu adalah arah. Kita lihat wi atas, are bawah, up depan, twi belakang, an dalam, pak luar, orencok kanan, wincok kiri. Konnobion atau 맞은편 itu seberang ya. Yop itu samping, sai di antara, gaunde atau jongkan itu tengah. Oke. Kita lanjut lagi ke tata bahasa kedua. Ero. Ini adalah partikel yang menunjukkan arah gerakan atau tempat tujuan. Partikel ini hanya bisa melekat pada kata benda saja. Itu contohnya ada Hanguk ya, Hangukro gitu itu. Hanguk adalah termasuk kata benda. Jadi kita tempelkan partikel ero ya, karena akhirannya konsonan kita tempelkan ero, dan akhiran yang vokal kita tempelkan ro. Contohnya seperti wi, ro, 서울, 로. Oke, kita baca contohnya. 화장실이 어디에 있어요? 화장실이 toiletnya 어디에, di mana, 있어요 itu ada. Jadi toiletnya ada di mana? 사무실 옆에 있어요. 오른쪽으로 가세요. Jadi ada di samping kantor. 오른쪽으로 가세요 itu pergilah ke kanan. 약국이 어디에 있어요? 약국이 itu apotiknya. 어디에, di mana, 있어요 itu ada. Jadi apotiknya ada di mana? 2층에 있어요. 2층에 itu pada lantai 2. 있어요 itu ada. Jadi ada pada lantai 2. 위로 올라가세요. Naiklah ke atas gitu. Oke, selanjutnya kita perhatikan waltong aktivitas. 약국이 어디에 있어요? Ini apoteknya ada di mana? 이 사거리에서 오른쪽으로 가세요. 이 사거리에서 itu dari perempatan ini katanya. 오른쪽으로 가세요. Pergilah belok ke kanan gitu. 그러면 dengan begitu 병원 rumah sakitnya, 옆에 di samping rumah sakit, 약국이 있어요. 약국이 itu apotiknya, 있어요 ada. Jadi di samping rumah sakit ada apotiknya. Oke, selanjutnya kita lihat 정보 informasi. 길거리 ini jalanan. Yukyo itu jembatan penyeberangan, 신호등 lampu lalu lintas, 이전표 rambu lalu lintas, dan seterusnya 윈땅보도 ini tempat penyeberangan jalan atau zebra cross. Terus ada toro itu jalan raya, 길 itu jalanan ya. 골목 ini adalah gang, lorong atau jalan kecil gitu. Oke, selanjutnya kita bahas apps topik membaca. Ini ada gambarnya. Yang pertama itu tanda panah menuju ke depan ya. Itu kita jawabannya, kalau depan itu 앞으로 ya, 앞으로 가세요. Jawabannya nomor 2.
Seterusnya untuk gambar yang tanah panah menuju ke arah kanan itu jawabannya o른쪽으로 가세요 ya, itu adalah pergilah ke arah kanan. Dan nomor 3 itu tuh menuruni tangga ya, gambarnya seperti menuruni tangga. Itu kita jawabannya 아래로 내려가세요. Nomor 4 ya, pergilah turun ke bawah gitu. Oke, selanjutnya kita perhatikan lagi. Ini ada gambar bangunan, kita baca dulu. 식당이 어디에 있어요? Rumah makannya atau restorannya ada di mana? Kita perhatikan di gambar itu yang ada tulisannya 식당 itu ada di mana? Itu ada di lantai 1 bawah tanah ya. Ada di bawah tanah. Berarti bawah tanah itu 지하 ya. Jadi 지하 1층에 있어요. Ada di lantai 1 bawah tanah. Jawabannya nomor 3. Seterusnya itu ada gambar yang kedua. Kita baca pertanyaannya. 이 건물에 유재국이 있어요. 이 건물에 di gedung ini gitu ya. 유재국 itu adalah kantor posnya. Apakah ada? 있어요 gitu kan. Apakah ada? Kita lihat di gambar yang mana ada tulisan 유재국nya. Kita perhatikan gambarnya. 유재국 itu ada di belakang ya, ada di belakang bangunan yang besar itu gitu. Jadi kita jawabnya itu adalah jawabannya nomor 4 ya. 아니요 없어요. Karena tidak ada di dalam gedung itu, jadi kita jawab 아니요 tidak, 없어요 tidak ada. 건물 밖에서 있어요. Ada di luar bangunan ini katanya. 건물 itu bangunan, 밖에서 itu di luar. Jadi 있어요 ada. Jadi ada di luar bangunan yang itu tadi yang besar itu. Itu ada di belakang ya, posisinya ada di belakang. Oke, selanjutnya ini kita lihat lagi gambarnya. Ini tanda panahnya menuju ke sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu adalah 왼쪽으로 가세요. Jawabannya nomor 2. Oke. Dan yang gambar selanjutnya itu adalah naik tangga ya, menuju ke arah atas gitu. Menaik ke atas itu jawabannya 올라가세요. Pergilah naik ke atas gitu ya. 올라가세요 nomor 1. 올라가세요. Naik ke atas. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya. Karena nomor 3 itu gambarnya kecil sekali, nggak jelas. Kita lanjut aja ke nomor 4. 빵집이 어디에 있어요? Di mana toko roti gitu ya. Kita perhatikan di gambar toko rotinya di mana itu. 빵집 itu ada ya. Jadi jawabannya itu kita artikan dulu satu-satu. 병원 옆에 있어요. Ada di samping rumah sakit ya. Ini langsung ketemu nih jawabannya. Ada di samping rumah sakit ya, dia bersebelahan dengan rumah sakit. Jadi jawabannya nomor 1. Kalau nomor 2 itu 편의점 옆에 있어요. Ada di samping 편의점. Salah ya. 편의점nya ada di depannya gitu, berhadapan, berarti berseberangan. Kalau nomor 3 서점 뒤에 있어요. 서점 뒤에 있어요, di belakang toko buku. Salah, toko buku itu jauh ya, di sana sebelah sana. Seterusnya 우체국 아래로 있어요. Ada di dalam kantor pos. Salah ya pastinya. Jadi jawaban yang benar adalah 병원 옆에 있어요. Ada di samping 병원, di samping rumah sakit. Oke. Seterusnya 식당이 어디에 있어요? Rumah makannya ada di mana? Itu kita lihat yang kolom di sebelah tentang informasi tiap lantai. Itu rumah makan ada di lantai bawah tanah ya, 지하. Jadi dia jawabannya kita pilih yang nomor 1, 지하로 내려가세요. Pergilah turun ke lantai bawah tanah. Itu jawabannya. Oke. Kalau yang nomor 2 itu 2층으로 올라가세요. Pergilah naik ke lantai 2. Salah, karena di lantai 2 itu tidak ada rumah makan. 세탁실 옆에서 있어요. Ada di samping
Setaksil ini adalah ruang cuci ya, ada di samping ruang laundry, enggak ada ya, itu salah. Jawabannya nomor 4, 유객실 앞에 있어요, ada di depan ruang istirahat ya, salah juga. Yang benarnya di ruang bawah tanah, 지하 ya, 지하로 내려가세요, pergilah turun ke bawah tanah, itu ada rumah makannya di sana. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita lanjut ke minggu depan. Terima kasih. 감사합니다. 안녕하세요.